untuk mempersingkat waktu ya, karena acara juga mundur pada hari ini, eee, baik mari kita akan segera dimulai. Bu Dokter Hanin Martadilata, bangga untuk mengisi webinar hari ini. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, apa udah terlihat ya? PowerPoint-nya? Ya, sudah terlihat. Sudah, Dok, sudah. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan yang berbahagia ini ya, dalam kondisi sehat walafiat. Jadi hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi baru lagi, yaitu tentang cara memaksimalkan kinerja otak manusia. Saya Hanina Mardatila, mohon izin untuk mulai menyampaikan. Jadi seperti yang sudah sempat disinggung Pak Yudi tadi ya, bahwa otak itu merupakan pusat. Jadi dia pusat mesin utama yang menyampaikan perintah ke organ-organ kita yang lainnya, mulai jantung, paru-paru, kemudian ginjal, dan sebagainya untuk menjalankan fungsinya dengan maksimal. Jadi alangkah baiknya kita mengenal otak terlebih dahulu. Mungkin untuk part pertama ini saya ingin memperkenalkan terutama tentang struktur ya, serta bagian-bagian otak kita. Nah, yang pertama ini struktur otak berdasarkan posisinya. Jadi sering sekali disebutkan otak depan, otak belakang, otak tengah gitu misalnya ya. Jadi otak depan atau sering disebut dengan forebrain itu sebenarnya merupakan suatu tata letak saja. Jadi di dalamnya terdiri dari otak besar atau cerebrum dan ada suatu organ lagi tambahan yang disebut dengan talamus serta hipotalamus. Ini nice to know, nanti saya akan singgung beberapa kali lagi ya di belakang. Kemudian di tengah-tengah area hijau ini itu ada otak tengah yang sering kita sebut dengan tektum dan tegmentum. Jadi itu juga nice to know aja. Kemudian yang ketiga adanya hindbrain atau otak belakang. Nah, ini area yang ungu ya, dia terdiri dari cerebellum atau otak kecil serta batang otak ini yang panjang hingga nanti menembus ke sistem tulang belakang atau spinal cord. Nah, kalau tadi berdasarkan posisinya, ini mungkin berdasarkan fungsinya, bagian otak berdasarkan fungsinya ya. Ini juga mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah ada yang tahu. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum. Otak besar ini kalau misalnya di foto-foto atau di animasi atau di kartun otak yang gambaran otaknya, nah itu merupakan suatu gambaran utuhnya otak besar. Yang mana otak besar itu sebenarnya nanti terdiri lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa area. Jadi makanya otak ini pembagiannya cukup kompleks ya. Untuk otak besar sendiri atau cerebrum ini, itu dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia merupakan pusat memori, kemudian pusat berpikir atau intelektual, pusat perasa, serta pusat kontrol kepribadian. Jadi kita bisa bayangkan ya, ketika kita terkena trauma atau terkena benturan misalnya pada area otak besar atau area depan sini ya rata-rata ya, itu kita bisa terkena gangguan pada area memori kita. Jadi sering demensia atau mungkin pada sering dengar ya amnesia. Ada juga gangguan berpikir, sering lupa. Nah, ada perubahan kepribadian yang awalnya introvert setelah terbentur kok jadi ekstrovert. Nah, itu jadi bisa ada gangguan pada area otak besarnya. Kemudian untuk otak kecil, yang kedua ya, area hijau ini area belakang. Otak kecil atau cerebellum ini merupakan pusat keseimbangan tubuh dan juga pusat sifat refleks yang tidak bisa dikontrol. Jadi misalnya kita terkena api atau mungkin kaki kita terkena
paku. Nah, itu kita refleks untuk menjauhkan dari api dan dari paku tersebut. Nah, ini diatur semua sama cerebellum. Ketika ada orang yang mungkin kalau pernah lihat reok ya, tampilan reok Ponorogo yang bisa jalan di atas beling, jalan di atas paku, makan api. Nah, itu patut dicurigai bahwa si cerebellumnya ini rusak. Kenapa? Karena sifat refleks untuk menjauhi dari rangsangan itu tidak ada. Padahal sebenarnya sifat refleks itu yang membantu kita untuk menjaga dari kerusakan yang lebih lanjut. Jadi kan kalau misalnya kita nggak kerasa kalau ada paku, tidak terasa kalau ada api, maka luka yang terjadi di tubuh kita tuh akan semakin parah. Nah, justru adanya refleks itu membantu biar lukanya tuh nggak parah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengalami benturan pada area cerebellum, eh, otomatis selain sifat refleksnya hilang, pasti keseimbangan tubuh kita juga akan terganggu. Jadi biasanya kalau dipukul tengkuknya itu akan pingsan, hilang kesadaran, seperti itu. Nah, kemudian di depan cerebellum ada batang otak. Yang mana batang otak ini ternyata vital juga fungsinya. Dia fungsinya untuk mengatur denyut jantung, mengatur pernafasan serta tekanan darah. Makanya ketika ada suatu diagnosis terhadap pasien ya yang mengatakan bahwa pasiennya sudah mati batang otak. Nah, itu bisa dipastikan bahwa sudah termasuk tanda kematian definitif, mati batang otak itu mati yang sesungguhnya atau meninggal yang sesungguhnya. Karena dengan batang otak yang sudah tidak berfungsi lagi, otomatis sudah tidak ada denyut jantung yang bisa dihasilkan, tidak ada pernafasan yang bisa dihasilkan. Nah, ini mungkin untuk lebih detail dari otak besar ya. Tadi saya sempat singgung bahwa otak besar itu ternyata dibagi lagi menjadi beberapa area. Untuk apa pembagian ini? Ternyata area-area dari otak besar itu memiliki fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama, area lobus frontal ya sebutannya atau lobus paling depan. Frontal itu depan, front. Dari kata front ya. Jadi ini di area yang kuning ini, area lobus ini dia merupakan proses berpikir, kemudian pembentukan memori, proses bicara atau ucapan, penalaran, pengambilan keputusan dan perencanaan itu ada di sini. Dia juga berperan dalam proses motorik atau gerakan, emosi, serta kepribadian. Terus di bagian belakangnya itu ada lobus parietal ya. Dia di area pink ini dia itu berfungsi untuk indera pengecap dan indera sentuhan, indera kulit, panca indera kita, yaitu dengan mengatur rasa, aroma dan tekstur. Kalau untuk sentuhannya ke arah temperatur dan nyeri serta tekanan, serta dia juga bertindak sebagai penentu kemampuan spasial. Jadi bentuk, arah, ukuran seperti itu. Kemudian lobus yang belakang yang areanya dekat cerebellum atau otak kecil kita adalah lobus occipital. Jadi dia mempengaruhi penglihatan, memproses gambar serta tulisan. Nah, kemudian untuk area otak besar yang paling bawah atau lobus temporal ya, dia mengendalikan indera pendengaran. Di area hijau ini indera pendengaran, kemudian ingatan serta mengintegrasikan suara, rasa dan sentuhan. Nah, ini dia mencangkup seluruh otak besar kita ya, keempat bagian ini. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari keempat bagian ini? Kita bisa tahu kalau ketika kita melakukan suatu hal, pasti area otak kita akan bekerja. Dia akan membuat koneksi atau sambungan antara satu sel saraf dan sel saraf lain. Jadi kita bisa simpulkan, semakin banyak alat indera yang kita libatkan, maka semua bagian otak itu akan bekerja dan terkoneksi. Ya kan, karena tadi di masing-masing lobus atau di masing-masing bagian dari otak besar kita itu ada andil masing-masing alat indera. Jadi kalau semuanya dilibatkan dalam uh, kegiatan kita, dalam proses belajar kita, maka semua bagian otak itu akan bisa bekerja dan terkoneksi. Maka persepsinya semakin lengkap. Ketika persepsi semakin lengkap, ikatan antar saraf atau koneksi antar jaringan saraf itu akan semakin kuat. Sehingga memori yang disimpan bisa bertahan hingga jangka panjang. Otomatis akan meningkatkan kemampuan intelektual kita. Seperti itu.
Nah, ini juga sering disebut ya, ada secara anatomis itu sebenarnya otak itu memang dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan juga belahan kiri. Yang mana implementasinya itu ternyata anggota gerak kita, jadi tangan, kemudian kaki kita dan badan kita yang sebelah kanan itu diatur atau dipersarafi oleh otak kiri kita. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita lihat pasien-pasien stroke ya, pasien stroke yang memang pincang, jadi dia tangan kirinya lemah, kaki kirinya lemah, nggak bisa dipakai jalan, kemudian merot ke sebelah kiri misalnya. Nah, itu bisa dipastikan bahwa yang mengalami gangguan itu adalah pembuluh darah otak sebelah kanan, baik itu tersumbat maupun pecah ya. Itu bisa dipastikan seperti itu. Itu secara anatomi dan klinisnya. Nah, secara neuropsikiatri, ternyata peneliti-peneliti dan ahli-ahli itu juga menemukan bahwa belahan otak itu tidak hanya sekedar fungsi persarafannya saja, tetapi fungsi neuropsikiaternya dalam hal kepribadian. Jadi ternyata dikatakan orang dengan dominan kerja otak kanan dan otak kiri itu berbeda. Orang dengan dominan otak kiri, individu dengan dominan otak kiri itu ternyata dia lebih terplanning, lebih terorganisir orangnya, lebih suka susunan, urutan. Kemudian lebih suka sesuatu itu membahas sesuatu berdasarkan fakta, secara logis dan secara analitik. Kemudian biasanya lebih jago pada bidang-bidang perhitungan, matematika dan juga bahasa. Sedangkan orang dengan dengan dominan otak kanan itu memiliki kreativitas yang lebih tinggi. Kemudian biasanya sense of art atau seninya itu tinggi, lebih kreatif, lebih perasa ya atau emosional, serta biasanya apabila melakukan sesuatu itu lebih sungguh-sungguh, lebih imajinatif dan lebih compassion-nya itu tinggi, rasa sungguh-sungguhnya itu lebih tinggi. Nah, ini berdasarkan penelitian neuropsikiatri. Nah, nanti implementasi lanjutannya adalah para peneliti itu mengatakan bahwa kedua eh, hal ini, kedua kerja otak kanan dan kiri ini sebenarnya semua orang memiliki. Hanya saja masing-masing individu pasti akan memiliki area yang lebih dominan, namun bisa dilatih. Jadi kalau dari peneliti bilang ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dari masing-masing bagian otak. Pada otak kiri kita bisa coba yang pertama dengan mulai mentata atau menteraturkan apa yang kita lakukan. Jadi kita mulai dari penjadwalan, kemudian mulai dari membuat checklist, membuat things to do gitu misalnya ya. Kemudian yang kedua bisa ditingkatkan juga kemampuan otak kiri kita ini dengan ekspresi verbal. Jadi sering melakukan diskusi ya misalnya peer to peer discussion atau mungkin dengan fokus group discussion atau mungkin secara sederhana meeting ya atau mungkin lebih sederhana lagi cangkruk. Nah, itu bisa tuh meningkatkan berpikir dengan menggunakan otak kiri. Kemudian menulis dan membaca juga bisa tuh meningkatkan kemampuan dan fungsi dari otak kiri kita. Serta menempatkan detail dan fakta. Jadi biasanya kalau kita mau ngomong sesuatu itu kita harus coba cari sumbernya dulu, cari jurnalnya, cari beritanya mungkin di koran, seperti itu. Sedangkan untuk berpikir otak kanan, jelas yang pertama kita harus membuka diri pada seni dengan mungkin menggambar, menari, melukis, bermusik, misalnya seperti itu ya. Kemudian lakukan kegiatan nonverbal. Jadi biasanya kalau yang saya baca, berpikir dengan otak kanan itu bisa dilatih dengan eh, kegiatan yang memerlukan skill ya. Jadi misalnya seperti berkebun, kemudian merajut seperti itu, menyulam. Nah, itu bisa dilakukan untuk berpikir meningkatkan dominasi dari otak kanan kita.
Kemudian kita bisa latih perasaan dan emosi. Nah, ini yang asik, ini yang poin ketiga itu kalau saya baca disarankan untuk banyak menonton film, banyak menonton kartun seperti itu. Dan melatih kepekaan warna ya dengan seni itu tadi juga bisa dan meningkatkan kreativitas serta visualisasi. Nah, tadi sudah otak besar ya. Ini kita masuk sedikit untuk batang otak. Jadi perlu saya sampaikan sedikit, nice to know aja. Kalau ternyata batang otak itu tidak sederhana ya, dia ada beberapa partnya lagi, yaitu pertama ada pons, yang mana fungsi utamanya area biru ini untuk mengatur pola pernafasan, dan ada medula oblongata. Ini mungkin pernah dengar juga ya. Ini area yang krem ini, dia itu mengatur pernafasan, pencernaan, detak jantung, dan proses menelan. Yang mana nantinya kedua bagian ini menyambung ke saraf tulang belakang. Nantinya saraf tulang belakang ini akan mempersarafi anggota gerak kita, baik tangan maupun kaki. Nah, kalau kita lihat ya, fungsi batang otak ini kan untuk mengatur pernafasan, pencernaan, dan detak jantung. Jadi, betapa pentingnya batang otak kita, terutama pada kemungkinan trauma ya. Jadi, kalau bisa, apalagi kalau di jalan, pengguna motor, helm itu hingga menutupi leher. Jadi menggunakan helm SNI bukan helm yang kayak helm tinggal tempel aja karena fungsinya untuk melindungi batang otak juga. Karena ketika otaknya nggak apa-apa, tapi batang otaknya yang kena tetap aja kita sudah bisa disebut meninggal definitif karena sudah tidak ada pola nafas lagi dan juga tidak ada detak jantung lagi. Seperti itu. Ini mungkin untuk tambahan ya, sistem limbik ya. Jadi sistem limbik ini bagian dari otak kita. Yang mana sebenarnya sistem limbik ini itu kalau otak kita dibelah di tengah ya antara otak kanan otak kiri, ini tuh di tengah-tengahnya, dia di dalamnya. Nah, sistem limbik itu intinya terdiri dari 4 ini, talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Dia apa sih sistem limbik ini? Sistem limbik ini merupakan pusat dari alam bawah sadar. Jadi kalau orang bilang, oh alam bawah sadarnya tuh yang bekerja. Nah ini maksudnya sistem limbiknya. Dia sudah merupakan gerakan refleks hingga menimbulkan muscle memory atau memori otot. Jadi kita nggak perlu disuruh, kita nggak perlu apa namanya berpikir lagi, nggak perlu mencari-cari memori yang lama. Nah sistem limbik yang bekerja karena saking seringnya melakukan. Nah, si sistem limbik ini selain sebagai alam bawah sadar, dia juga dikenal sebagai otak emosi. Jadi dia untuk rasa cinta, kemudian kejujuran, kesetiaan, kemudian amarah, nah itu ada di sistem limbiknya. Terus setelah itu, sistem limbik ini fungsinya adalah untuk merespon informasi dari panca indera. Dia mengontrol daya ingat. Nah, daya ingatnya di sini beda ya sama daya ingat atau memori yang ada di otak besar tadi. Kalau otak besar kan lebih ke daya ingat setelah kita belajar misalnya ya, daya ingat yang jangka pendek setelah kita belajar. Sedangkan kalau untuk sistem limbik ini daya ingat yang tadi yang muscle memory yang saking seringnya dilakukan sampai nggak perlu berpikir pun, nggak perlu dicari-cari pun ingatannya dia sudah muncul sendiri. Kemudian mengontrol emosi dan memiliki andil juga dalam menjaga tekanan darah, suhu dan kadar gula darah. Nah, untuk bagiannya, ini yang pertama hipotalamus ya, ini juga nice to know aja. Si hipotalamus ini dia itu pusat kontrol rasa lapar, siklus bangun tidur dan gairah. Jadi kita bisa tahu kalau penyakit atau gangguan adiksi atau kecanduan itu yang terganggu si hipotalamus ini. Jadi kalau misalnya adiksi ya atau kecanduan itu kan kita tahu pasti dia akan lebih memilih melakukan sesuatu hal yang dicandunya itu dibandingkan untuk makan, dibandingkan untuk tidur, dibandingkan untuk melakukan gairahnya yang lain atau mungkin kegiatan yang lain seperti dibandingkan untuk bersosialisasi, bekerja misalnya seperti itu. Jadi pada orang-orang yang kecanduan game, kecanduan gadget, bahkan mungkin kecanduan zat adiktif ya, itu yang terganggu adalah hipotalamusnya. Kemudian selanjutnya ada talamus, dia sebagai tempat dilaluinya informasi dari dan menuju otak. Jadi dia penghubung aja, penghubung hipotalamus dan bagian sistem limbik yang lainnya.
Mohon maaf, saya izin minum sebentar ya. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan, ada hipokampus juga ya. Hipokampus ini area penyimpanan memori jangka panjang dan membuka bila diperlukan. Nah, ini sih hipokampus nih yang menyimpan alam bawah sadar tadi. Kalau dibilang alam bawah sadar, nah hipokampus ini yang menyimpan. Nanti ada tambahan juga fungsi hipokampus ini ternyata dia yang akan memicu regenerasi sel-sel saraf kita. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian untuk amigdala, nah ini yang eh, apa namanya area emosi, rasa cinta, kemudian amarah, kesetiaan, kejujuran. Nah ini di amigdala ini yang mengatur. Nah, ini tadi sudah ya area-area otak, nice to know aja. Jadinya sekarang mungkin sudah ada gambaran ya kalau memang ada gangguan pada beberapa area otak biasanya akan gejalanya sesuai. Misalnya area depan ini kita jadi mudah lupa, kemudian biasanya susah untuk mengingat hal baru, gampang lupa hal-hal yang kemarin-kemarin sudah dipelajari. Oh, kemungkinan area otak yang kurang aku maksimalkan atau area otak yang kurang aku stimulus adalah area lobus depan. Nah, nanti bisa tuh cari-cari atau mungkin ada yang ingin konsultasi atau menyampaikan ke saya bisa ditanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menstimulasinya. Nah, walaupun sebenarnya stimulasinya sesuai dengan apa yang uh, posisi yang tadi. Jadi kalau misalnya memang ingin menstimulasi area depan, lobus depan tadi ya, lobus frontalis untuk meningkatkan memori, ya banyakin ini menghafal, banyakin membaca, kemudian mempelajari hal-hal baru seperti itu. Itu salah satu stimulusnya. Kalau yang terganggu misalnya adalah area yang parietal nih. Kenapa kok susah ya apa namanya eh, memperhatikan warna atau mungkin misalnya mau menstimulasi mata anak untuk mengenal warna. Jadi ya paparkan warna-warna yang berbeda setiap harinya, ajak melukis, ajak menggambar seperti itu. Kemudian ini untuk penyusun otak ya selanjutnya. Jadi otak itu ternyata 75%-nya adalah air. Dan ternyata 20% dari oksigen yang ada di seluruh tubuh kita yang dibawa oleh darah itu digunakan oleh otak. Nah, apabila tanpa oksigen, otak kita itu masih bisa bertahan. Namun pasti akan terjadi penurunan kesadaran secara progresif. Jadi dikatakan maksimal itu 4 sampai 6 menit saja otak kita bisa bertahan tanpa oksigen. Setelah 5 sampai 10 menit bisa terjadi kerusakan otak permanen. Seperti itu. Nah, ketika kerusakan otak permanen dalam arti sel sarafnya ini sudah tidak bisa melakukan regenerasi atau perbaikan lagi. Seperti itu. Nah, penyusun otak selanjutnya adalah neuron atau sel saraf ya. Jadi mungkin ini pernah beberapa dari rekan-rekan ini pernah dengar ya. Jadi kalau sel saraf atau neuron ini itu terdiri dari area kepalanya dan juga area ekornya atau aksonnya yang mana ternyata dalam satu otak kita itu bisa lebih dari 100 juta sel saraf. Yang mana ketika dia masih dalam keadaan yang sehat, dia bisa beregenerasi, dia bisa memperbanyak diri. Tapi ketika dia sudah mengalami kematian, maka dia akan mati secara permanen, irreversible. Nah, di antara neuron-neuron ini, antara satu sel saraf dengan sel saraf lain, ketika kita melakukan proses berpikir, ketika kita belajar sesuatu yang baru, mereka akan membuat sambungan ke sel saraf yang lain yang disebut dengan sinaps. Jadi ada sekitar 1.000 hingga 10.000 sinaps di dalam otak kita. Nah, ini ya. Jadi dari satu sel saraf ke sel saraf lain, ini ada sambungannya atau koneksinya, konektornya yang disebut dengan sinaps. Ini untuk
Nah, ini untuk ilustrasinya ya. Jadi setiap kita berpikir hal yang baru, kita belajar sesuatu yang baru, kita beraktivitas, mungkin apa namanya secara sederhana kita membaca WA baru yang masuk. Ini sel-sel saraf kita itu membuat percabangan seperti ini. Nah, cabang-cabang ini nanti yang akan memperkuat memori kita, yang akan memperkuat ingatan kita. Jadi dikatakan oleh peneliti semakin kuat apa ketika memori itu dia akan semakin kuat dan tahan lama apabila stimulasi atau proses berpikirnya ini dilakukan secara berulang-ulang dan secara konstan. Jadi misalnya kita dalam satu hari kita membaca satu halaman buku, halaman tertentu buku ya. Terus besoknya kita ulangi lagi, besoknya kita ulangi lagi. Maka memori itu akan semakin kuat. Jadi tidak hanya kita bisa mengingat isinya saja, bahkan kita bisa mengingat perkatanya atau mungkin per kalimatnya seperti itu. Ini juga berhubungan sama kemampuan otak kita yang disebut dengan plastisitas otak. Nah, plastisitas otak itu adalah kemampuan otak kita untuk memodifikasi koneksi sarafnya ketika terdapat perubahan pada lingkungan atau terdapat keadaan baru. Jadi contohnya adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan ya sehingga tangannya yang dominan atau tangan kanannya yang biasa dia gunakan itu harus diamputasi. Maka otak kita itu punya kemampuan untuk memindahkan memori yang ada di tangan kanan ini ke tangan kiri. Tentunya dengan proses latihan di awal. Tapi otak itu akan dengan mudah untuk memindahkan kemampuan dari tangan kanannya itu ke tangan kiri. Nah, itu yang disebut dengan plastisitas otak ya. Kemudian ini juga tadi ya peneliti ini menemukan bahwa otak manusia itu masih bisa membentuk sel baru apabila belum mengalami kematian yang disebut dengan neurogenesis nama apa namanya tindakannya ya oleh hipokampus dilakukannya. Nah, fungsinya si neurogenesis ini itu adalah untuk menghasilkan sel-sel saraf yang masih segar. Makanya kenapa pada orang-orang dengan orang-orang lansia kalau beliau ini diam saja di rumah, tidak diberikan apa namanya kepercayaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tapi tidak dibuatkan apa ya, atau tidak diberikan kegiatan pengganti, biasanya beliau akan lebih cenderung mudah pikun, kemudian lebih sering bengong aja, sedih kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya beda pada lansia-lansia yang diberikan kegiatan, misalnya di Panti Ureda itu pasti akan sering dilakukan kegiatan berupa misalnya crafting atau merajut atau mungkin menyulam gitu ya. Nah, pada kondisi seperti itu lansia-lansia pada Panti Ureda atau Panti Jompo biasanya akan lebih sehat seperti itu. Nah, itu tadi bagian awal ya dari materi pada hari ini. Kalau selanjutnya ini mungkin nanti saya akan menyampaikan atau menceritakan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fungsi dari otak kita dan juga meningkatkan kesehatannya. Terdiri dari beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan secara mudah dan juga murah dan hanya butuh ketelatenan dan kontinuitas aja sebenarnya. Oke, untuk yang pertama. Nah, secara sederhana, hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fungsi otak kita dan juga kesehatan otak kita adalah tidur. Jadi mungkin kalau untuk tidur ini beberapa materi saya kemarin sudah sempat tersampaikan ya, sempat terbahas juga. Untuk tidur ini saya hanya ingin mengulas lagi. Apalagi kalau tidur ini pada usia-usia produktif seperti saya dan rekan-rekan ini kan agak ini ya sering terbengkalai ya, masih pada usia produktif, kemudian masih suka belajar dan bekerja, sering kali tidur ini terlewatkan. Padahal tidur itu penting untuk meningkatkan konsentrasi, memori, koordinasi, dan kesehatan mental. Jadi tidur ini itu sebenarnya nice to know aja kita itu terdiri dari 2 siklus tidurnya ya. Untuk yang pertama, si
tidur itu terdiri dari siklus REM atau Rapid Eye Movement. Jadi siklus REM ini terjadi pada 30 menit pertama setelah kita tertidur. Nah, siklus ini merupakan siklus di mana tubuh kita itu masih beraktivitas seperti saat kita terjaga atau terbangun. Jadi denyut jantung kita masih cukup kencang, kemudian pola nafas kita masih cukup kencang, ginjal kita masih menyerap darah dengan cukup banyak seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua atau siklus kedua, yaitu siklus non-REM atau siklus slow wave sleep atau siklus deep sleep. Nah, deep sleep ini terjadi pada 30 menit kedua dan juga 30 menit ketiga, yang mana gelombang otak yang keluar itu mulai melambat. Jadi stimulus-stimulus atau perintah-perintah yang datang ke jantung, ke paru-paru itu sudah mulai menurun. Jadi denyut jantungnya mulai turun, kemudian pola nafasnya mulai lebih jarang lagi, dan stimulus ke area otot juga sudah mulai berkurang. Jadinya ototnya lebih lemas, kita lebih rileks seperti itu ya. Nah, kedua siklus ini antara siklus REM dan NREM itu dia terjadi secara bergantian. Dia secara bergantian dengan rata-rata 6-7 jam. Ini normalnya ya. Kemudian dia bergantian juga sebanyak 4-6 kali. Jadi kalau kita bisa lihat total dari siklus tidur yang normal, siklus tidur yang bisa menghasilkan kualitas yang baik adalah sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Ya, apa yang terjadi ketika siklus tidur ini? Yang pertama adalah hormon pertumbuhan meningkat, terutama pada siklus yang deep sleep ya, yang NREM. Kemudian menghambat sekresi hormon kortisol atau hormon stres dan menstimulasi hormon pengontrol rasa lapar. Jadi kalau kita mendapatkan full 1,5 jam atau 90 menit tidur yang efektif, maka kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat ini. Jadi kalau peneliti bisa menyimpulkan itu setidaknya lama tidur adalah kelipatan 90 menit atau 1,5 jam. Jadi misalnya contohnya kita tidur malam, kita ingin bangun pukul 5 pagi. Jadi setidaknya kalau ingin begadang maksimal kita boleh baru tidur itu adalah 3:30. Kenapa? Karena 3:30 ke jam 5 itu masih 1,5 jam. Jadi kita masih bisa mendapatkan 2 siklus tidur ini. Nah, kalau bayangkan kita hanya tidur 1 jam atau mungkin 45 menit saja, maka area atau siklus deep sleep kita itu akan sangat kurang. Yang mana kita tahu bahwa ternyata pada deep sleep itu terutama hormon pertumbuhan kita yang banyak. Bahkan peneliti itu bisa menarik kesimpulan bahwa anak-anak dengan kretinisme atau dengan dwarfisme ya, yang pendek-pendek, yang stunting itu siklus tidurnya yang terutama deep sleep ini kurang didapatkan karena hormon pertumbuhannya munculnya waktu deep sleep semua. Jadi bisa disambungkan kalau ternyata waktu deep sleep-nya mereka kurang karena mereka tidak bisa tinggi seperti itu. Ya walaupun mungkin itu bukan faktor utama ya, tapi bisa dihubungkan seperti itu. Jadi ini ya sederhana tapi bisa diterapkan mulai sekarang. Jadi kalau mau tidur bisa mulai diatur lagi bahwa harus kelipatan 90 menit. Seperti itu. Jadi sebenarnya dikatakan oleh peneliti itu tidak ada waktu yang tepat untuk jumlah tidur yang dibutuhkan setiap malam. Namun alangkah baiknya kalau tidur per harinya itu adalah 6-10 jam, baik tidur malam maupun tidur siang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa setiap malam tidur itu minimal 7-8 jam karena dikatakan dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung dan juga penyakit metabolik lainnya seperti diabetes atau hipertensi. Kemudian yang kedua adalah mind diet ya.
Jadi untuk mind diet ini sebenarnya mungkin 11-12 ya agak mirip sama diet-diet metabolik yang kemarin sempat kita bahas. Tapi kalau mind diet ini itu dia merupakan singkatan dari Mediterranean and Dash diet. Dia fokus ke konsumsi real food. Jadi makanan segar ya, bukan makanan kaleng, bukan makanan instan seperti itu. Dan dia juga menghindari penggunaan gula serta lemak trans. Nah, ini mungkin agak mirip ya sama yang kemarin. Jadi kalau untuk mind diet ini paling ditekankan adalah buah-buahan, sayur, serta grains ya, biji-bijian. Sedangkan untuk apa namanya daging merah dan juga sweets atau mungkin yang manis-manis itu harus dikurangi jumlahnya. Bahkan mungkin bisa hanya 3-5 kali per minggu saja. Kemudian untuk yang Mediterranean ini juga mengurangi konsumsi unggas dia. Jadi unggas ini hanya diberikan per minggu saja. Dia lebih ke buah, sayur, serta grains dan mungkin secara konstan juga konsumsi ikan serta seafood seperti itu. Nah ini ya untuk mind diet itu 3 servings whole grains each day. Biasanya kalau mau gampangnya sih gandum atau mungkin oats biasanya seperti itu ya untuk mind diet ya. Terus sayuran-sayuran hijau sama berry. Berry ini disarankan seenggaknya 2 kali seminggu untuk berry, baik blueberry, mungkin strawberry atau mungkin anggur juga bisa. Kemudian ini 1 ons serving kacang setiap harinya. Nah, kacangnya ini bisa dipilih biasanya kenari gitu ya atau mungkin almond seperti itu yang memang merupakan makanan-makanan untuk nutrisi otak, makanan yang eh, top top untuk nutrisi otak. Kemudian ini juga poultry atau mungkin unggas ya, itu cuma 2 kali seminggu aja. Ini dibatasi. Kemudian ini 1 kali seminggu untuk ikan dan untuk butter atau mungkin margarin atau minyak jenuh itu dibatasi hanya 1 sendok makan aja sehari. Jadi ini mungkin agak cukup ekstrim ya kalau dibandingkan dengan makanan yang kemarin kita bahas. Kalau yang jenis makanan kemarin kan kita masih disarankan konsumsi 5 sendok makan untuk minyak ya. Kalau untuk Mediterranean diet ini dia lebih ekstrim hanya 1 sendok makan saja. Dan kalau bisa diganti si minyak ini diganti ke olive oil atau coconut oil. Hai Kemudian atuh, kemana? dairy produk kayak keju ini juga Lebih nanti dikurangi nangis hanya tong 1 kali seminggu seperti itu. Nah, ini top memory food ya, biasanya dipilih oleh peneliti-peneliti itu atau expert-expert adalah alpukat. Biasanya ini kalau di luar negeri, makanan-makanan di panti jompo atau panti weda itu dibatasi pada top memory food ini. Biasanya pakai alpukat, kemudian berry, minyak kelapa, ikan, kenari atau walnut, terus telur, sayuran hijau, olive oil, dan kunyit. Kemudian yang ketiga adalah hidrasi otakmu ya. Jadi selain menghidrasi tubuh, kita juga harus memikirkan untuk hidrasi otak. Jadi dikatakan hanya butuh 2% dari dehidrasi tubuh saja. Otak itu sudah mulai menurun pada area memori, atensi, dan skill kognitif. Jadi kalau di tubuh itu halah cuma 2% masih nggak kerasa tubuhnya. Nah otaknya ini sudah terasa. Kalau hidrasinya biasanya tubuh mengalami kekurangan cairan itu ketika sudah tidak mencukupi 30-50% apa namanya kebutuhan cairan. Nah, itu sudah menunjukkan tanda-tanda. Misalnya lemes, kemudian bibirnya kering, air matanya tidak bisa keluar. Nah, sedangkan otak itu 2% saja sudah mulai susah menghafal, kemudian susah fokus, apa namanya mempelajari hal-hal barunya juga susah masuk seperti itu.
Nah, ini kan kemarin kan sudah sempat dibahas ya kalau air secara umum memang minimal aturannya adalah 8 gelas konsumsi air putih per hari. Itu perlu diperhatikan pada semua usia tanpa komorbid gagal ginjal. Nah, kalau sudah punya gagal ginjal pasti aturan minum air putihnya jelas akan berbeda. Nah, tapi kita untuk masalah kesehatan otak terutama ya, ini kemarin mungkin sempat saya bahas juga adanya rumus holiday segar ya, sebutannya holiday segar. Rumusnya bagaimana? Yang pertama adalah 10 kg pertama dari berat badan kita dikalikan 100 cc, kemudian 10 kg kedua dikalikan 50 cc, dan sisanya dikalikan 20 cc. Jadi contohnya seperti ini, apabila berat badan kita 65 kg, maka 10 kg pertama dikali 100, ditambah 10 kg kedua dikali 50, dan kilogram sisanya yaitu 45 kg dikalikan 20. Jadi kita mendapatkan hasil adalah 2400 cc. Ini merupakan minimal air yang harus dikonsumsi oleh individu dengan berat badan 65 kg. Jadi nanti bisa dihitung sendiri ya kebutuhan airnya seperti apa. Itu merupakan kebutuhan air minimal yang perlu dikonsumsi. Kemudian kafein. Nah, ini mungkin bisa membantu nih untuk rekan-rekan terutama mungkin bapak-bapak sekalian ya yang memang suka ngopi, suka kafein. Atau mungkin ibu-ibu yang suka ngeteh. Nah, itu kan juga kandungannya kafein ya. Jadi kafein untuk kesehatan otak ini ternyata penting rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk yang nggak suka kopi, yang nggak suka teh, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai mengkonsumsi. Jadi tetap konsumsi kafeinnya dengan strategi tertentu. Jadi untuk pengenalan ya, si kafein ini ternyata dia termasuk kategori obat, yaitu mind altering drug atau obat yang berfungsi untuk mengubah gelombang otak. Yang mana manfaatnya itu ternyata dia meningkatkan kemampuan belajar, kemudian meningkatkan memori, meningkatkan mood, fokus, dan juga produktivitas. Dia menurunkan resiko depresi karena ternyata si kafein itu dia memicu produksi dari dopamin, hormon kebahagiaan, dan menekan produksi dari kortisol atau hormon stres. Dia menurunkan resiko Alzheimer juga atau demensia ya. Kemudian menurunkan resiko Parkinson dan juga gangguan jantung. Tapi kafein ini karena dia mengubah gelombang otak, pasti dia ada cenderung untuk menjadi zat adiktif. Nah, ketika terjadi ketergantungan pada kafein, maka juga bisa muncul gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan. Nah, efek sampingnya ketika kafein ini terlalu banyak, maka akan terjadi insomnia. Kemudian atau tidak bisa tidur ya. Kemudian yang kedua adalah panik. Nah, kenapa kok bisa serangan panik? Karena dopaminnya tuh terlalu tinggi. Jadi dopamin yang ada diproduksi dalam batas normal, dia bisa mengakibatkan rasa tenang dan kebahagiaan. Tapi ketika dia diproduksi terlalu tinggi, dia juga akan mengakibatkan panik atau ansietas ya. Dan juga adanya gejala toleransi. Nah, ini mungkin yang lebih bahaya lagi. Gejala toleransi itu adalah butuh jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi misalnya biasanya minum 1 kopi, oh udah seger, moodnya udah bagus, udah nggak ngantuk. Nah, ini kok saking seringnya minum kopi, jadi sekarang butuh 2 gelas buat dapat efek yang sama, seperti itu. Nah, ini yang perlu dihindari, efek samping dari kafein. Nah, dikatakan batas konsumsi kafein adalah 500 hingga 400 mg per hari atau setara 2-14 kopi per hari atau 4-8 gelas teh per harinya. Nah, kemudian yang kelima adalah belajar bahasa yang baru. Jadi kalau dari peneliti itu dikatakan belajar bahasa selain bahasa ibu kita itu bisa memicu memori bekerja yang lebih tinggi dan kemampuan mengingat lebih tinggi. Nah, jadi untuk saran dari peneliti-peneliti tersebut di jurnal yang kemarin saya baca itu adalah bahwa bahasa ini tidak perlu sampai kursus gitu ya.
bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Yang pertama, kita bisa meng-Google atau mencari di internet ya, belajar 100 kata dalam misalnya bahasa Jepang atau mungkin bahasa apa saja yang Anda inginkan. Nah, rata-rata 100 kata dalam bahasa tersebut merupakan 100 kata yang biasanya sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, 100 kata ini kita goalnya adalah 3 kata per hari. Kita belajar lafal penyebutannya, kita belajar artinya, kita belajar di mana saja kata itu digunakan untuk occasion apa aja. Nah, nantinya kan kita dapat 100 kata dalam 1 bulan, ya kurang lebih 100 kata dalam 1 bulan, itu kita bisa coba terapkan pada percakapan sehari-hari. Atau mungkin kita bisa terapkan dalam tulisan-tulisan yang akan kita buat. Mungkin sesederhana notes-notes kecil atau mungkin dear diary kita, kecil-kecil itu kita buat. Nah, bahasa baru ini nantinya terlihat sepele ya, latihan seperti ini, tapi setelah diterapkan oleh para peneliti, itu dia bisa meningkatkan intelektual atau biasanya diukur dalam bentuk IQ ya, itu hingga 30-35%, seperti itu. Jadi belajar bahasa ini sangat bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan otak kita. Nah, kemudian yang keenam adalah neurobics. Jadi neurobics ini dari kata aerobics ya, maksudnya adalah olahraga otak. Nah, kalau dari gambarnya mungkin sudah bisa membayangkan ya olahraga otak di sini yang bisa dilakukan adalah olahraga-olahraga sederhana. Yang olahraga yang neurobics ini ternyata sudah dilakukan sejak tahun 1998. Dia bertugas untuk atau berfungsi untuk mencegah hilangnya memori atau kepikunan. Kemudian si neurobics ini juga bisa meningkatkan fokus serta konsentrasi, meningkatkan kesehatan mental dan kreativitas, kemudian bisa membuat koneksi dari saraf-saraf itu makin banyak dan alirannya makin cepat sehingga berpikirnya lebih cepat, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan penglihatan serta pendengaran serta menurunkan stres. Nah, jadi jenis aktivitas neurobics itu seperti apa sih? Ternyata aktivitasnya cukup sederhana. Pokoknya yang berbeda dari kebiasaan dan merupakan aktivitas yang kompleks. Kompleks ini bukan berarti aktivitas berat ya. Jadi kompleks ini yang rumit, yang mungkin agak susah dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi dia harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Misalnya yang pertama, kita bisa melakukan switch hand. Jadi menggunakan tangan yang tidak dominan. Ini merupakan salah satu olahraga otak yang cukup marak dulu, cukup banyak. Bahkan salah satu dosen saya, dokter di Udayana dulu, dia melatih menggunakan tangan kirinya selama 4 tahun, sehingga ketika beliau ini capek menggunakan tangan kanannya, karena dulu mahasiswa kedokteran itu belum ada buku diktat ya, mereka menyalin, jadi buku-buku anatomi, gambar-gambar itu disalin sama beliau-beliau. Jadi ketika beliau ini capek menggunakan tangan kanannya, beliau akan menulis melanjutkannya menggunakan tangan kiri. Nah, ketika beliau menggunakan tangan kiri ini, beliau bilang kalau hafalannya itu lebih kuat. Kemudian biasanya baca sekali atau nulis sekali, nyalin sekali itu udah inget terus. Seperti itu. Jadi ini merupakan jenis aktivitas yang bisa kita gunakan ya. Yang bisa mengisi. Jadi kalau misalnya waktu luang ya udah neurobics aja, pakai switch hand. Jadi latihan nulis pakai tangan kiri. Itu bisa memaksimalkan space otak kita. Kemudian yang kedua, makan dengan sumpit. Nah, jadi sekarang kita tahu ya alasan kenapa Chinese people dan Japanese people, mungkin Korean people itu juga sangat cerdas. Banyak orang-orang pintar yang berasal dari sana karena makan dengan sumpit dibandingkan kita yang tinggal ngambil aja pakai sendok atau tinggal tusuk aja pakai garpu, makan pakai sumpit itu lebih kompleks. Jadi lebih bekerja otak mereka. Kemudian, lakukan aktivitas dengan mata tertutup, seperti mandi, keramas, dan melipat baju. Karena ini tadi berhubungan dengan plastisitas ya. Jadi, tubuh itu memerintahkan otak untuk
expand, untuk melebarkan kemampuannya dengan cara menghilangkan satu indera yang biasanya digunakan. Jadi ketika dia kehilangan rangsang visualnya kan otomatis dia akan melebarkan atau melakukan pasisitas ke arah yang lain, sehingga koneksi-koneksi saraf atau si sinaps itu akan semakin banyak. Kemudian pilih rute baru menuju kantor atau sekolah. Ini konsepnya sama kayak mind map gitu ya. Jadi kita melebarkan mapping-mapping di otak kita untuk mengingat rute baru, spasial baru, seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah turn off teknologi dan bersosialisasi. Ini sudah jelas ya. Tadi seperti yang saya sampaikan juga, sosialisasi atau rangsangan verbal itu bisa meningkatkan terutama otak kiri. Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih sering memiliki waktu khusus dalam satu hari untuk mematikan gadget, jauh dari gadget, untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan teman atau rekan kerja. Alangkah baiknya mungkin bisa diterapkan ya di kantor pada jam-jam tertentu, mungkin secara serentak stop gadget dulu selama 30 menit atau 1 jam, kemudian berinteraksi dengan pegawai satu dengan pegawai yang lainnya tanpa melibatkan gadget, misalnya seperti itu. Itu bisa diterapkan secara mass ya, secara bersamaan di kantor. Kemudian yang terakhir adalah meditasi. Nah, ini lagi tren sekarang ya. Jadi meditasi ini kan posisi di mana kita antara sadar dan tidak sadar. Jadi kita tidak tidur, tapi kita tidak ini juga tidak berinteraksi juga. Jadi kita mengistirahatkan, benar-benar mengistirahatkan pikiran. Mungkin kalau meditasi ini saya juga tertarik untuk mencoba, karena jujur juga belum pernah coba. Di YouTube banyak sekali panduannya, atau mungkin di Google ya, di internet bisa dicoba. Karena dikatakan kalau meditasi ini sangat bisa memberikan waktu untuk sinaps itu tetap terbentuk tapi dalam pace yang lebih santai. Jadi sangat mengistirahatkan pikiran lah kalau untuk meditasi ini. Nah, kemudian embrace your inner artist. Jadi yang ketujuh ini kita disarankan oleh para expert itu untuk melakukan seni. Jadi walaupun dibilang, aduh nggak ada bakat seni sama sekali. Nah, setidaknya kita harus melakukan seni, baik menggambar atau mungkin bermusik. Paling ringan adalah, paling mudah adalah mendengarkan musik atau mungkin bernyanyi, dan crafting atau sewing. Jadi dikatakan ternyata menggambar atau doodling itu bisa membantu fokus. Kemudian kita bisa belajar konsep baru, dan ternyata menggambar itu bisa meningkatkan ingatan hingga 30%. Nah, menggambar ini termasuk di dalamnya mungkin designing ya, pakai program, pakai Canva, itu silahkan, itu termasuk juga. Kemudian bermusik ya, mendengarkan, terutama musik-musik yang disarankan adalah musik instrumental. Kemudian bermain musik bisa meningkatkan IQ katanya. Dari penelitian itu dikatakan anak-anak yang dari kecil sudah distimulasi atau diajarkan bermain musik, maka dia dapat memaksimalkan proses pembelajarannya di sekolah. Kemudian bernyanyi juga bisa mengurangi demensia. Kemudian crafting dan sewing juga meningkatkan dopamin, melindungi otak dari aging atau penuaan. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya konsep di panti jompo atau panti wedahnya itu sangat bagus sekali untuk menghindari lansia-lansia itu dari penuaan dan juga dari demensia atau stres atau depresi biasanya kan. Karena lansia-lansia yang ada di panti jompo atau panti wedahnya luar negeri itu bukan ditinggal ke sana untuk dititipkan karena anak-anaknya sibuk misalnya, itu bukan, justru beliau-beliau itu dibawa ke sana agar beliau-beliau itu lebih maksimal hidupnya, lebih bermakna, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir adalah olahraga ya. Jadi kalau olahraga ini intinya adalah pergerakan fisik, karena pergerakan fisik juga dapat menstimulasi kerja otak kita. Nah, pergerakan fisik yang disarankan untuk kesehatan otak adalah jenis olahraga yang santai dan ada unsur meditasinya seperti yoga, tai chi, qigong kayak gitu ya. Dilakukannya sama,
yaitu sebanyak selama 25-30 menit per sesinya sebanyak 3-5 kali per minggunya. Nah, dikatakan 20 menit yoga itu ternyata terbukti meningkatkan memori, bekerja, dan konsentrasi secara signifikan. Nah, ini disarankan juga melakukan olahraga secara outdoor. Mohon maaf ya. Karena ternyata olahraga secara outdoor itu dapat meningkatkan antusiasme, kemudian percaya diri, dan menurunkan ketegangan, kelelahan, serta depresi. Baik, sekian materi pada hari ini. Mohon maaf apabila terganggu karena saya masih kurang fit sebenarnya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanina atas penjelasannya pada webinar hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, apabila rekan-rekan ada pertanyaan, mangga untuk bertanya secara langsung kepada Dr. Hanina atau bisa melalui chat di kolom chat partisipan itu atau bisa WA ke saya. Terima kasih. Oke, Ibu Dokter, ini ada yang mau bertanya nih. Beliau ini nggak mau disebutkan namanya. Sebut saja hamba Allah. Jadi si Bapak hamba Allah ini ingin bertanya, apakah dengan melihat video itu yang meningkatkan hormon dopamin itu dapat mengganggu organ lain selain otak? Gitu, Dok. Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya Mbak Silvi dan juga Pak hamba Allah yang bertanya ya. Jadi mungkin untuk video ini mungkin mohon maaf ya kalau agak vulgar ya. Mungkin video yang ini yang dimaksud ya yang X-rated gitu ya maksudnya. Iya, yang eksotis. Oke, video X-rated ya. Jadi sebenarnya untuk mengganggu organ yang lain itu jelas akan jadi istilahnya apa ya, komplikasi setelah otak kita terganggu. Tadi kan saya sudah sempat singgung untuk masalah adiksi ya Mbak ya. Adiksi atau kecanduan. Nah, salah satunya yang dibahas pada jurnal adiksi itu adalah selain kecanduan zat-zat adiktif kayak narkoba, kemudian salah satunya ada kafein juga di dalamnya. Bisa juga kecanduan game serta video X-rated itu tadi. Nah, ketika dalam konteksnya di sini kalau sudah kecanduan itu pasti akan membentuk kerusakan pada hipotalamus kita yang tadi saya sempat sebut, yang mana ternyata kalau hipotalamus ini rusak, rasa lapar itu kita abaikan, kemudian siklus tidur kita juga kita abaikan. Jadinya otomatis pasti organ yang lain akan kena. Kalau kita nggak ada asupan makanan, jelas pertama yang akan rusak adalah organ pencernaan kita, lambung, kemudian usus, seperti itu ya. Kemudian apabila kita sudah tidak memiliki siklus bangun dan tidur yang baik, pasti kita tidak akan bisa mengistirahatkan otak kita dengan maksimal. Jadinya otomatis aktivitas juga akan terganggu, kemudian kesehatan fisik secara keseluruhan juga akan terganggu. Jadi jelas semua hal yang bersifat adiksi atau adiktif itu akan mengganggu baik otak maupun organ yang lain. Namun kalau misalnya memang lihatnya sesekali aja ya penasaran gitu, apalagi udah gede, udah mungkin sudah bisa membedakan lah mana yang baik, mana yang buruk, itu mungkin masih dalam batas normal gitu masih aman. Pokoknya yang saya tekankan sih lebih ke arah adiksinya ya. Seperti itu. Baik, Bu Dokter. Terima kasih. Semoga ini sangat membantu sekali ya, Bu Dokter. Baik, rekan-rekan. Oh iya, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok.
dari Bapak Direktur, Bapak Yudi, terkait fungsi otak kanan dan kiri ini, Dok. Apakah untuk orang yang kidal, fungsinya di otak juga terbalik, Dok? Terima kasih. Oke, Pak Yudi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari bagian otak secara anatomis tadi ya Pak ya. Kalau untuk kidal berarti kan kita dominannya itu menggunakan tangan kiri ya Pak ya. Nah, ketika dominan tangan kiri bukan berarti fungsi otaknya juga akan terbalik, tidak Pak. Tapi memang otak yang lebih banyak bekerja atau terstimulasi adalah otak otak seberangnya, otak yang kanan. Berarti kalau misalnya kidal kan berarti kan digerakannya oleh sistem saraf dari otak kanan. Sedangkan kalau kita yang tangan dominannya tangan kanan, pasti yang menggerakkan adalah otak kiri, seperti itu. Untuk fungsi otaknya tetap. Jadi fungsi otaknya tetap kalau dari orang kidal berarti yang menggerakkannya tetap otak kanan, sedangkan untuk bagian otak yang kanan, bagian tubuh yang kanan tetap digerakkan oleh otak yang kiri. Begitu pula pembagian dari sisi neuropsikiatrinya yang tadi untuk perihal individunya. Jadi kalau misalnya orang yang dominannya otak kiri dikatakan walaupun dia kidal atau tidak dikatakan orangnya terstruktur, terorganisir seperti itu. Lebih jago di area perhitungan misalnya seperti itu ya. Itu tidak akan berubah seperti itu. Jadi kalau untuk kidal sih tetap sama, hanya saja memang lebih dominan istilahnya antara otak kanan dan otak kirinya. Berarti kalau orang kidal dominannya ke otak kanan seperti itu. Walaupun lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kedua belahan otak ini bisa distimulasi. Jadi orang kidal pun masih bisa menggunakan tangan kanan apabila dilatih, sedangkan orang dengan dominan tangan kanan pun masih bisa dilatih dengan menggunakan tangan kiri, seperti itu. Baik Bu Dokter, terima kasih. Selanjutnya ini mohon maaf Dok, saya baru baca nih ada pertanyaan kedua juga dari Pak Yudi dengan pertanyaan yang sama. Tadi dikatakan kalau sel otak itu tidak bisa melakukan regenerasi, Dok. Nah, apakah berarti kalau terjadi kerusakan seperti stroke itu tidak bisa pulih seperti semula, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini sama Pak Yudi lagi ya, pertanyaan Pak Yudi ya? Oke, terima kasih Bapak. Saya mencoba menjelaskan ya. Mungkin agak meluruskan. Tadi itu otak kalau memang sudah mengalami kematian sel, dia sudah tidak bisa beregenerasi lagi, Pak. Dalam artian misalnya ada 1 hingga 10 sel saraf ya, Pak ya. Sel saraf nomor 1 sampai sel saraf nomor 10 itu ketika dia masih sehat, dia masih bisa beregenerasi. Jadi dalam artian dia masih bisa membuat sel-sel saraf baru. Tapi ketika misalnya sel saraf nomor 1 sampai sel saraf nomor 4 itu sudah mati, misalnya akibat stroke seperti yang Bapak sebutkan ya, itu nomor 1 sampai nomor 4 saja yang tidak bisa beregenerasi kembali. Sedangkan sel saraf nomor 5 sampai sel saraf nomor 10 masih bisa dia beregenerasi. Jadi ketika stroke, benar, area yang sudah terlanjur mati itu tidak bisa diperbaiki lagi, tapi masih ada area lain yang masih bisa dimanfaatkan dengan kemampuan otak plastisitas itu tadi. Dia masih bisa beregenerasi, masih bisa mengembangkan fungsinya. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau misalnya memang kerusakannya sudah cukup parah. Jadi stroke-nya ini sudah cukup parah sampai hampir misalnya satu lobus depan itu, lobus frontal itu sudah hampir rusak semua. Jadi perbandingan antara sel yang rusak sama sel yang masih bisa beregenerasi itu tidak seimbang. Jadi misalnya lebih banyak area rusaknya daripada area yang masih bisa beregenerasi. Nah, itu jelas mungkin manifestasi atau gejala yang muncul akan lebih parah.
Jadi mungkin penyembuhannya memang stabil, tidak dalam kondisi serangan stroke gitu ya, tapi pasti mungkin penyembuhannya akan lebih lama. Rehabilitasinya untuk stimulus area yang masih bisa regenerasi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan apabila area yang mengalami stroke atau mengalami kematian ini lebih kecil. Kan pasti kalau setelah stroke biasanya kita anjurkan pasien itu untuk melakukan rehabilitasi di rumah sakit. Dan di rumah sakit nanti ini akan ada terapi bicara, terapi gerak, kemudian terapi kognisi, kognitif seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk menstimulus si sel-sel otak yang masih bisa distimulasi seperti itu. Jadi kalau untuk area yang sudah mati ya benar dia akan mati. Tapi area yang masih hidup ini masih bisa dimanfaatkan untuk diregenerasi. Seperti itu mungkin untuk Pak Yudi. Terima kasih pertanyaannya. Baik, bagaimana Bapak Juki? Apakah masih ada pertanyaan? Oh, sudah Dok, terima kasih. Baik Dok, ada pertanyaan nih selanjutnya. Pertanyaan dari Pak Bima. Bagaimana cara pencegahan penyakit Alzheimer nih? Tadi kan juga disebutkan minum kopi tadi. Gitu ya. Ya, pokoknya pencegahan penyakit penyakit Alzheimer. Alzheimer tuh apakah cuma terjadi di saat lanjut usia atau bisa terjadi di usia muda, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya dari pengertiannya sendiri di awal ditemukannya penyakit Alzheimer itu justru pada remaja berusia 13 tahun. Kalau dari pelajaran dulu ya, ingatan pelajaran saya waktu kuliah, Alzheimer itu ditemukan pada remaja usia 13 tahun. Jadi dia tiba-tiba pulang sekolah setelah panas tinggi, ternyata anak ini itu melupakan nama teman-temannya yang barusan dia kenal di sekolah. Kemudian tambah lama dia makin lupa kalau sudah makan atau belum, seperti itu. Nah, Alzheimer ini bukan penyakit degeneratif ya, bukan penyakit penuaan istilahnya. Kalau penyakit penuaan itu ada nanti namanya demensia senilis. Jadi tergantung usia. Kalau Alzheimer itu memang penyakit murni, berkurangnya memori, hilangnya memori, kemampuan otak kita untuk menyimpan memori seperti itu. Nah, untuk masalah bagaimana caranya mencegah Alzheimer, tadi sudah sempat di-mention salah satunya adalah kafein itu ya, konsumsi kafein untuk masalah intake-nya. Kalau untuk masalah kesehatan otaknya sendiri sebenarnya adalah dengan menjaga keseimbangan antara kerja otak serta istirahat otak. Jadi kalau saya boleh saran, yang paling berpengaruh pada kondisi Alzheimer adalah waktu tidur atau waktu istirahat dan juga meditasi. Kenapa? Karena usia-usia kita sekarang ya, usia produktif seperti kita ini jarang sekali memikirkan pencegahan. Karena biasanya kalau orang-orang muda kayak zaman milenial kita ini, saya mengaku sendiri ya, lebih banyak ke kuratif dibandingkan preventif. Padahal tata laksana preventif itu jauh lebih mudah. Kemudian hasil yang didapatkan juga jauh lebih bagus dibandingkan kuratif. Kalau sudah ragu, itu pasti nanti akan menyesal. Jadi kalau dari saran saya kalau ditanya bagaimana cara mencegah Alzheimer, ya kalau bahasa Jawanya eman-emanen otaknya gitu. Jadi disayang-sayang otaknya mulai dari sekarang. Kalau habis bekerja, beri waktu otak untuk relaksasi. Relaksasinya kalau kita kan biasanya kan mikirnya aduh relaksasi ngegame gitu. Padahal ngegame itu sebenarnya juga bikin bikin capek loh, bikin otak berpikir capek loh. Dia memang rasanya happy ya karena dopaminnya naik, jadinya relaksasi. Tapi sebenarnya otak kita juga berpikir. Jadi kalau dari yang tadi saya sampaikan kan relaksasinya adalah meditasi, kemudian berolahraga, kemudian tidur. Tidurnya juga dengan tidur yang kualitas yang baik, dengan tetap
apa namanya mencangkup 2 siklus tadi ya 1,5 jam lah setidaknya seperti itu. Kemudian boleh konsumsi kafein, konsumsi apa namanya biasanya berry ya yang menyenangkan itu berry dalam bentuk apa namanya salad misalnya salad buah ada alpukatnya seperti itu. Itu kan salah satu proses relaksasi juga. Mungkin begitu Pak Adam, terima kasih pertanyaannya. Pak Bima, Dok. Ini anaknya. Oh iya, mohon maaf Pak Bima, mohon maaf. Baik, untuk oh ya nih untuk teman-teman yang baru bergabung nih Dok, ada teman-teman kita THL yang baru saja masuk nih. Ada pertanyaan nih, anak-anak? Mungkin Boleh ini bertanya secara langsung atau bisa chat ke saya. Izin bertanya, Baik, Bu Dokter. Mbak Baik, Sufi. mangga Bu Uli. Bu Dokter, ada pertanyaan dari Ibu Uli. Mangga Bu silakan Uli. Bu Uli. Ya, apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ini terkait tadi otaknya harus istirahat berpikir tuh. Tapi saya mungkin salah ini ya. Kan ada ini bahwa kalau semakin sering otak kita digunakan itu malah justru semakin tambah cerdas gitu ya. Katanya otak kita tuh hanya perlu digunakan 10%-nya gitu. Nah, apakah ini bisa berhubungan dengan tadi yang seringnya kita berpikir terus bisa Alzheimer atau gimana? Saya jadi bingung tadi gitu. Makasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Uli. Jadi kalau misalnya yang apa namanya yang tadi Ibu Uli sampaikan itu benar Bu. Jadi istilahnya kan tadi sempat saya sebut juga ya kalau otak itu dapat stimulasi secara konstan dan secara terus-menerus maka akan semakin meningkatkan kekuatan dari koneksi antar saraf ke sarafnya. Yang mana apabila koneksi itu semakin kuat maka jelas akan semakin lama memori itu tersimpan. Jadi taraf intelektual atau tingkat intelektual kita juga akan meningkat. Nah, dalam apa namanya hal ini tentu harusnya tetap diimbangi Bu dengan istirahat. Dalam arti istirahat ini bukan berarti kita benar-benar apa namanya mengistirahatkan otak yang sampai tidak distimulus gitu ya Bu ya. Dalam artian kayak misalnya lansia. Coba saya ambil lansia ya Bu ya. Lansia yang memang mungkin resiko Alzheimer atau resiko gangguan memorinya itu lebih tinggi dibandingkan anak muda. Jadi si lansia ini apabila tidak diberikan kegiatan setiap hari nggak boleh berkegiatan, takut sudah tua, nggak boleh masak, nggak boleh bersih-bersih, nggak boleh nyapu, bolehnya cuma istirahat saja. Nah, di saat itulah beliau akan mengalami gangguan atau resiko Alzheimer yang lebih tinggi. Namun ketika apa namanya lansia ini waktu semasa hidupnya masih muda, tidak diberikan waktu untuk istirahat juga, otomatis yang tadi saya sambungkan dengan dopamin ya Bu ya, yang saya sambungkan dengan dopamin tadi, si dopamin ini juga akan terproduksi terus. Ketika dopamin ini terproduksi terus, dia akan lebih banyak mengalami hal yang negatif berupa misalnya ansietas. Ansietas itu kepanikan. Jadi semua yang tidak seimbang, semua yang apa namanya tidak tidak diseimbangkan antara output dan input itu pasti akan mengalami gangguan seperti itu. Jadi kalaupun kita stimulasi otak kita terus tanpa benar-benar beristirahat untuk relaksasi sebentar, pasti akan ada penumpukan di beberapa sistem saraf dan juga neurotransmitter yaitu istilahnya si dopamin ini ya hormon-hormonnya hormon dopamin ini dia akan menumpuk dan malah menyebabkan gangguan. Nah, ketika dopamin tinggi kan tadi mengakibatkan serangan panik ya. Kalau panik pasti apa namanya istilahnya kalau dari neuropsikiatri itu blocking. Jadi ketika panik blocking kita malah nggak bisa menerima informasi dari area yang lain. Jadi area yang lain itu sudah tertutup seperti itu.
Jadi kalau saya bisa saran sih sebenarnya tetap diperlukan adanya balance, keseimbangan. Kalau ada input yang kita berikan ke otak kita, harus ada outputnya. Outputnya, mohon maaf, kalau misalnya ada informasi yang kita berikan ke otak kita juga pantas untuk beristirahat. Jadinya alangkah baiknya kalau tidur itu tetap dilakukan, meditasi tetap dilakukan. Jadi bukan berarti otak kita tidak mendapatkan informasi sama sekali saat tidur. Otak kita masih bekerja saat tidur. Bahkan saat meditasi pun otak kita masih bekerja, tapi dalam pace atau dalam apa namanya kecepatan yang lebih lambat, jadinya lebih beristirahat seperti itu. Setelah kita sudah mengistirahatkannya, boleh kita menstimulasinya kembali karena seperti yang tadi disampaikan Bu Uli ya, bahkan Einstein aja, Albert Einstein itu masih menggunakan otaknya sekitar 10% saja. Apalagi kita yang mungkin dia paling cuma 1/9-nya dari Albert Einstein ya. Mungkin masih cuma 0, berapa persen yang dipakai ya di otak. 1/100-nya. Seperti itu mungkin Bu Uli. Jadi standarnya istirahat otak itu seberapa, maaf ini teman-teman sedikit aja, standarnya berapa dalam sehari itu berapa ini gitu. Oke, kalau kita pakai patokan yang tidur tadi ya Bu ya, seenggaknya ya. Kalau tidur tadi kan ada yang 30 menit pertama hingga 30 menit ketiga. Jadi setidaknya 1,5 jam itu Bu. 1,5 jam kalau paling sedikit. Walaupun memang kalau dari tidur aja ada beberapa peneliti yang pengennya sih katanya idealnya sih 6-7 jam atau 7-8 jam seperti itu. Jadi dikatakan tidur minimal ya seenggaknya mencangkup 2 siklus tidur itu. Nah, itu kan tidur ini kan termasuk pengistirahatan otak ya, Bu ya. Jadi kalau dari saya minimal 1,5 jam itu tadi. Karena 1,5 jam sudah mendapatkan 2 siklus tidur, yaitu siklus tidur NREM dan REM tadi yang rapid tadi sama deep sleep-nya. Seperti itu mungkin Bu Uli. Terima kasih dokter. Siap, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Dokter telah menjawab pertanyaan dari Ibu Uli. Selanjutnya nih Dok, ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Tika. Jadi pertanyaan ini mungkin tidak berhubungan langsung nih dengan otak Dok, kata Bu Tika. Tapi ini tuh jadi concernnya beliau karena seringkali nih teman-teman kru kita yang masih muda ketika tes kesehatan tuh terdapat gangguan sinus aritmia. Itu sebetulnya apa dan penyebabnya makanan atau apa gitu. Penyebabnya makanan atau apa gitu kegiatan yang dilakukan. Okay. Dan bagaimana pencegahan serta pengobatannya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tika untuk untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk sinus aritmia, kalau untuk aritmia itu sebenarnya kalau bisa saya bahas sedikit ya, jadi adalah gangguan irama jantung ya kalau untuk aritmia. Aritmia ada 2 Ibu, bisa meningkat, bisa lebih lambat. Normalnya denyut jantung kita adalah 80-100. Dikatakan dia meningkat kalau lebih dari 100 dan dikatakan lambat kalau lebih dari 80. Biasanya kalau kru-kru lapangan mungkin apakah ini aritmianya lebih ke cepat ya berarti ya mungkin ya Bu ya? Kurang tahu sih kalau di ini cuman ada gangguan sinus aritmia gitu mungkin. Ya mungkin bisa lambat kurang. Jadi tapi sering sekali itu teman-teman yang calon terutama. Saya heran ya. Baru akhir-akhir ini, dulunya nggak pernah ada gitu. Terus baru sekarang ini usianya masih muda gitu. Kok saya heran anak-anak muda ini kenapa gitu. Oke, siap Ibu. Jadi untuk aritmia sendiri sebenarnya itu ada aritmia yang normal, ada aritmia yang istilahnya malignan, Bu. Ada aritmia yang berbahaya. Kalau untuk sinus aritmia, dikatakan sinus itu sebenarnya masih dalam batas normal. Cuma memang
Kalau untuk seusia muda dari usia 20 sampai 30 tahun biasanya dikatakan sinus aritmia itu kalau di atas 150, bukan di atas 100. Jadi biasanya sih penyebabnya paling sering adalah apa namanya, kalau lagi tes ya Bu ya, biasanya sih kepanikan. Jadi kalau panik aja itu si sinus aritmia ini bisa muncul. Jadi pasti akan di atas 100. Mungkin si kru-kru ini atau mungkin peserta tes ini pas saat lagi tes itu lagi panik. Jadinya denyut jantungnya meningkat. Bisa juga dari yang kedua adalah konsumsi makanan. Biasanya kan kalau orang-orang zaman sekarang kan paling sering fast food ya Bu ya, fast food, kemudian makanan yang banyak mengandung garam yang terlalu asin, makanan siap saji, makanan instan, makanan kaleng itu sangat bisa punya andil dalam meningkatkan resiko si aritmia ini tadi. Suaranya jadi kecil ya? Oh, ya kah? Di Halo? sini enggak. Di saya aman. Oke. Oke. Itu tadi ya, jadi makanan kaleng, makanan instan, makanan fast food itu sangat berpengaruh dari pergerakan jantung kita, karena sebenarnya semakin banyak zat-zat makanan yang ada di dalam darah kita, otomatis jantung kita juga akan memompanya akan lebih berat. Nah, ketika jantung memompa lebih berat itu tadi, denyutnya yang akan dihasilkan juga akan tidak normal, mengakibatkan si sinus aritmia tadi. Jadi selain psikis, kemudian makanan, bisa juga pola aktivitas, Ibu. Jadi pola aktivitas mungkin kalau dari apa namanya orang tubuh sendiri ya yang ada di kantor dan yang ada di site itu mungkin itu sudah berbeda. Pasti kalau dihitung standar denyut jantung orang-orang yang ada di site itu akan lebih tinggi. Jadi dia sudah masuk ke sinus aritmia, lebih dari 100, tapi mungkin masih kurang dari 150. Kenapa? Karena pertama dari jenis pekerjaan. Pekerjaan beliau-beliau pasti sudah lebih sering di lapangan yang mungkin akan lebih banyak aktivitas fisiknya. Nah, aktivitas fisik ini yang lebih sering juga akan berbeda dengan tubuh yang tidak terlalu sering melakukan aktivitas fisik. Pasti kerja jantungnya akan lebih cepat dan akan lebih berat seperti itu. Biasanya kalau untuk sinus aritmia sendiri sih selama dia tidak menimbulkan gejala, Bu, sebenarnya tidak perlu diobati. Bahkan beberapa sinus aritmia maligna yang memang gambaran rekam jantungnya itu sudah menunjukkan suatu kelainan dari otot jantung, itu kadang ada yang tidak ditangani, Bu. Jadi tidak semuanya butuh pengobatan. Kecuali kalau misalnya disertai dengan gejala. Biasanya sering kan kalau sinus aritmia itu gejala paling sering adalah mudah pingsan atau mungkin vertigo atau mungkin merasa sangat lemas atau mungkin kadang tiba-tiba pandangannya tuh suka gelap kayak gitu bilangnya. Nah, itu yang baru harus ditangani. Ada pengobatan-pengobatan tambahan seperti mungkin vitamin saraf. Biasanya kita berikan vitamin saraf, kami berikan obat-obatan vertigo, biasanya seperti itu. Karena kadang jantung itu juga ada poin menurunnya, poin lelahnya dalam memompa. Jadi ketika memompa yang biasanya cepat kemudian melambat, nah itu biasanya akan menimbulkan gejala. Tapi selama tidak ada gejala, mungkin bisa ditekankan ke pencegahan aja. Pencegahannya ya tadi mungkin lebih sering mengurangi makanan-makanan yang instan, makanan kaleng-kaleng, makanan proses food yang lainnya. Kemudian perbanyak olahraga, kemudian meditasi salah satunya untuk area psikisnya mungkin bisa lebih lebih nyantai gitu ya, nggak ya panik. lebih tenang seperti itu. Iya, betul Bu. Seperti itu mungkin Ibu. Jadi tidak semua sinus aritmia berbahaya. Jadi kalau selama tidak ada gejala, insya Allah nggak apa-apa. Makasih Mbak. Siap Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Tika. Terima kasih Bu Dokter sudah menjawab pertanyaan. Ini juga bermanfaat banget nih buat rekan-rekan kita, kru-kru kita nih ya. Kurangi tadi makanan, mungkin banyakkan dari kita makanan kali ya Dok.
Soalnya banyak micin-micinan nih di sini. Iya, betul Mbak Silvi. Betul. Ya, saya juga awal-awal datang ke sini yang bikin kaget permicinan ini. Kenapa jajanan di sini banyak micin-micin kayak gitu. Baik, selanjutnya Dok, untuk mempersingkat waktu ada pertanyaan nih Dok. Oke. Dari Bapak Agus. Terkait penderita epilepsi nih Dok, apakah ada hal-hal khusus yang diperhatikan nih atau hal ini juga berlaku untuk penderita epilepsi dalam hal diskusi kita hari ini mengenai otak Dok? Terima kasih. Oke. Hal-hal khusus yang perlu diperhatikan bagi penderita epilepsi. Oke, terima kasih. Jadi kalau epilepsi itu sebenarnya kan epilepsi itu adalah gejala ya. Jadi untuk epilepsi itu banyak sekali penyebabnya, lagi-lagi banyak sekali. Jadi untuk yang pertama, penyebab epilepsi itu bisa adanya gangguan kalau kita tahu elektrolit ya, gangguan kadar elektrolit di otak. Itu bisa mengakibatkan epilepsi, misalnya kalium, kalsium. Nah, itu sangat berpengaruh juga pada sawar darah otak kita. Kemudian ada juga epilepsi yang akibat dari adanya gangguan struktural atau gangguan anatomi di otak kita. Misalnya ada bagian otak yang mati, yang pernah mati akibat stroke, atau mungkin gangguan struktural akibat tidak terbentuknya otak secara sempurna ketika lahir, seperti itu bisa juga. Jadi epilepsi itu merupakan kejang ya, kejang yang biasanya muncul sewaktu-waktu. Awalnya itu mungkin jarang, tapi lama-kelamaan bisa sering. Nah, kalau untuk epilepsi sebenarnya dia tidak ada masalah di perkembangan intelektual. Biasanya sih kalau untuk proses berpikir, proses memori, orang epilepsi itu jarang terganggu. Kecuali memang dari lahir dia sudah ada defisit ya atau kekurangan. Jadi misalnya memang bagian otaknya tidak terbentuk secara sempurna mengakibatkan mudahnya terkena epilepsi, itu mungkin bisa ada gangguan pemaksimalan fungsi otak dalam tanda kutip adalah ke kognitif dan intelektual ya. Karena kan yang fokus kita hari ini memang lebih ke bagaimana cara kita memaksimalkan kerja otak dalam hal intelektual dan juga kognisi serta dalam kehidupan bekerja atau belajar seperti itu ya. Jadi sebenarnya anak dengan epilepsi pun tetap bisa memaksimalkan kognisinya selama dia memang bukan masalah bagian dari otaknya yang tidak lengkap, misalnya seperti itu. Kalau hanya ada beberapa area yang mati, selama dia bukan di area yang mengatur memori atau mengatur persepsi, insya Allah masih bisa bekerja dengan baik. Beda lagi kalau misalnya memang si epilepsinya ini akibat dari ada bekas stroke di area memori ya, di area lobus frontal tadi yang di depan. Nah, itu bisa terganggu pembentukan memori barunya, cara belajarnya, kemudian kognisinya itu bisa bisa terganggu memang. Jadi kalau orang dengan epilepsi karena memang cuma gangguan keseimbangan elektrolit tadi, tetap masih bisa menangkap informasi, masih bisa memaksimalkan fungsi dan juga otak. Mungkin seperti itu Mbak Silvi. Baik Dok, matur nuwun Dok, penjelasannya Dok. Oke. Tadi Pak Agus, suaranya Pak Agus Dok. Baik Dok, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Pak Putut. Bagaimana Dok pendapat Ibu dokter perihal power nap? Apakah hal tersebut tuh benar-benar bisa meningkatkan produktivitas kita? Terima kasih Dok. Oh iya, ini pertanyaan bagus ya, Mas Putut ya, power nap. Ini mungkin saya mau menyampaikan pengalaman pribadi dulu ya, Pak Putut ya. Jadi kalau power nap itu kan dikatakan 20-30 menit ya, ada yang bilang 15-20 menit.
itu kalau saya pribadi dulu saat masih kuliah, masih sekolah itu pernah sangat mendewakan power nap ini. Jadi seenggaknya saya tuh harus tidur minimal 30 menit lah setiap siang agar saya tuh bisa belajar lebih maksimal setelahnya. Tapi ternyata ketika saya menerapkan minimal 90 menit untuk tidur, itu jauh lebih efektif, Mas Putut, dibandingkan dengan hanya power nap saja. Kenapa? Karena itu tadi, setelah saya pelajari lagi, itu pun ilmu yang 90 menit itu saya juga baru tahu. Baru tahu sekitar 2 bulanan yang lalu. Jadi saya baru menerapkan juga. Untuk minimal tidur 1,5 jam. Jadi bahkan sekarang kalau tidur siang, saya ada waktu untuk tidur siang, saya akan tidur seenggaknya 1,5 jam itu tadi. Agar mendapatkan 30 menit pertama untuk siklus REM-nya, dan 30 menit kedua dan ketiga untuk siklus deep sleep-nya. Jadi kalau dari penelitian kedua siklus tadi sih, dokternya pun tidak menyarankan untuk adanya power nap. Dan memang kalau dari saya pribadi, saya merasakan lebih maksimal. Jadi ketika bangun itu lebih segar, kemudian benar-benar seperti tidur saat bangun pagi rasanya. Kadang kan kalau tidur waktu power nap itu masih nggak maksimal. Jadi bangun itu masih kerasa ada yang mengganjal, nggak puas, karena kita belum melalui fase deep sleep-nya. Karena kalau cuma tidur 30 menit, ya itu tadi, di awal itu kita cuma ini aja, pas fase REM aja masih dapat. Pas fase tubuh yang masih denyut jantungnya masih sama ketika bangun tidur, kemudian pernafasannya masih sama ketika bangun tidur, seperti itu. Jadi belum dapat nih yang deep sleep-nya, belum dapat efek-efek baik yang tadi penurunan kortisol, peningkatan dopamin seperti itu, sama belum dapat efek untuk meningkatkan hormon pertumbuhannya. Jadi kalau dari pendapat pribadi ya, pendapat pribadi dari masalah power nap, kalau saya pengalamannya lebih pro ke tidur dengan kelipatan 90 menit. Jadi kalau memang nggak bisa 90 menit, ya diistirahatkannya dengan cara yang lain. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau misalnya masih, tiap orang kan individunya beda-beda ya. Kadang sih memang ada yang benar-benar segar katanya setelah power nap. Kalau saya sih setelah dibandingkan, setelah saya 4,5 tahun kuliah di Bali, tidur power nap terus setiap siang itu ternyata jauh lebih segar setelah 90 menit tidur. Seperti itu. Kan kayak gitu ya, Mas Putut. Baik, terima kasih, Dok. Oke, sama-sama. Baik, Bu Dokter, ini ada 2 pertanyaan terakhir nih, Dok. Nah, jadi ada pertanyaan nih dari hamba Allah lagi, Dok. Siap. Jadi, apakah dengan seringnya menonton video ekstresik itu mempengaruhi kesehatan sendi, terutama pada sendi lutut, Dok? Apakah ini mitos atau fakta? Mungkin kalau pertanyaannya nyeleneh nih, Dok. Kalau itu mungkin lebih ke mitos ya, Mbak ya. Jadi mungkin iya bisa mempengaruhi sendi lutut, tapi tidak spesifik gitu. Kecuali mungkin nontonnya sambil jongkok gitu ya, misalnya ya. Atau mungkin memang pada posisi-posisi yang tidak ergonomis gitu, tidak sesuai anatomi, pasti akan ada gangguan. Jadi mungkin pasti akan ada efeknya, tapi sebenarnya tidak spesifik ke lutut gitu, enggak sih. Harusnya sih bisa berefek kalau ya itu tadi, kalau adiksi, kalau terjadi kecanduan. Seperti itu. Oh, terima kasih Bu Dokter. Semoga menjawab ya pertanyaan dari hamba Allah tadi. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Terakhir. Mitos atau fakta? Oh, ini pertanyaan dari Pak Adam. Jadi ini mitos atau fakta sih, Dok? Ketika berolahraga berat setelah bekerja, itu membuat hormon dopamin meningkat, tapi akan membuat stres pada tubuh kita. Jadi setelah olahraga berat itu
dan selanjutnya sebaiknya itu olahraga berat dilakukan pada saat apa atau pada waktu apa, Dok? Terima kasih. Nah, jadi stres mungkin senang bahagia di otak tapi stres di tubuh, Dok. Terima kasih, Dok. Oh, maksudnya secara fisik ya berarti ya stresnya ya? Iya, fisiknya yang stres, tapi otaknya tadi menghasilkan hormon dopamin, seperti itu, Dok. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah waktu olahraga yang baik dan benar itu dulu pernah kita singgung ya. Jadi sebenarnya untuk waktunya sendiri, jamnya sendiri itu tidak ada batasan. Hanya saja untuk durasinya yang biasanya kita perhatikan. Yang mana durasinya adalah sekitar 25-30 menit setiap sesinya atau dan sekitar 3-5 kali seminggu. Jadi untuk jamnya sendiri misalnya mau 15 menit sebelum berangkat kerja, kemudian dilanjutkan 15 menit setelah pulang dari kerja itu silahkan. Kalau memang kuat silahkan. Atau kalau misalnya maunya nge-gym atau misalnya olahraga setelah pulang kerja aja 30 menit langsung nggak apa-apa silahkan. Kalau dibilang stres fisik atau mungkin efek ke badan kita pasti jelas ada. Namanya juga kita olahraga ya, melatih otot-otot kita pasti akan capek, pasti akan ada sakit-sakit. Apalagi kalau nggak pernah olahraga sebelumnya, pasti kan semuanya masih kaku, masih menyesuaikan ya. Jadi akan ada efek-efek samping lah. Tapi nanti ketika sudah terbiasa, mungkin juga efek-efek itu akan tidak terlalu dirasakan. Untuk yang efek negatifnya dalam artian stres fisik tadi yang disebutkan sama Mbak Silvi. Terus untuk dopamin benar, dengan berolahraga atau menstimulasi tubuh pasti akan meningkatkan dopamin kita dan menurunkan kortisol kita. Itu benar. Jadi kalau untuk ditanya masalah idealnya olahraga itu kapan, terserah boleh kapan aja, bebas. Hanya saja durasinya yang diperhatikan dan frekuensinya yang diperhatikan. Jadi kan masih ingat ya 30 menit setidaknya dalam satu sesi, kemudian sekitar 3-5 sesi setiap minggunya. Dengan selang-seling ya, jadi hari ini olahraga, besok enggak, besoknya lagi olahraga lagi, idealnya seperti itu. Sampai total 5 kali seminggu. Mungkin seperti itu Mbak Silvi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Baik ya, ini saat yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Akan siap-siap ya, karena kalau tidak absen, tidak berkata hadir nanti akan digugurkan atau gagal nih mendapatkan hadiah. Baik, akan aduh. Masih ada masuk. Baik, sekarang perkenalkan nama saya Adam. Jadi saya akan menemani Ibu Silvi yang cantik ini, yang di sebelah saya ini. Jadi untuk sekarang adalah sesi buat kuis. Ya, siapa yang mengisi absen di sini mudah-mudahan beruntung dan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat menarik dari kita. Bener gak Bu Silvi? Benar nih Pak. Baik. Apa sih hadiahnya sih? Hadiah utama. Seperti biasa nih karena cuaca lagi dingin ya. Enaknya sih kita selimutan aja ya. Makanan. Aku pengen diselimutin. Ya, dan diselimutin sama Batagor nih. Karena hadiah utama kita hari ini adalah Batagor selimut. Semoga. Hadiahnya apa lagi Bu Silvi? Batagor selimut, dan Batagor selimut. Aja. Oh, iya. Oke. Ini Gak apa-apa ya. Penting kita putar ya Pak. Ayo gimana? Ya udahlah, kita putar langsung aja. Ya. Banyak-banyak doa, semoga kita beruntung. Salah satunya Bu Silvi. Kita masak bareng. Apa? Oh, siapa?
Baik, kita mulai ya, kita putar-putar. Semoga beruntung. Ayo kita hitung mundur. 3, 3, 2, 1. Siapa yang ngatur tadi? Siapakah ini bereduk? Aduh. Iya, selamat kepada Ibu Rini W. Kita Ya, panggil selamat sekali Bu ya. Rini, hadiahnya Rini. bisa diambil. Belum. belum. Kita hitung dulu dong sampai 3. Oh, masuk nih, udah Masuk Bu Rini, masuk. Hadir, hadir. Dari Oh, mobil. ya, hadir. Hey, annyeonghaseyo Ibu. Terima kasih Bu, Mbak Syasha. Kasih. Iya, Selamat Ibu, semoga hadiahnya Iya. bermanfaat dan mengenyangkan. Iya, order yang goreng ya. Goreng kering. baik untuk Oke. mempersingkat waktu ya Berapa? rekan-rekan. Berapa Ya. kali? 3 kali. Oh, 5 kali. Oke. Oke, kita putar-putar lagi. Putar-putar lagi. Putar. Siapa kayak? 5. Alhamdulillah. Kita Bima, bagi lagi ya, kita Bim. Mana Bima? Bima. Kita makan bareng-bareng ya, Bim. Ada Bima. Kita hitung 3 kali dulu. Bima ada nggak ya? Ada. 3, 2, 1. Bima. Bima. Aduh. Ya, kita gagal pesta batal. Baik, karena Pak Bima nggak ada ya. Untuk mempersingkat waktu, kita putar-putar lagi yuk. Bimanya mana? Bima mana? Nggak ada. Betul, pesta. Iya, selamat kepada Ibu Uli. Bu Uli, kita hitung ya. 3. Halo. Oh, Halo. udah masuk nih. Selamat Ibu Uli. Selamat, Ibu. Dapat Terima baca kasih. imut. Selanjutnya, selamat ya Bu Uli. Hanya untuk mempersingkat waktu nih, Iya, rekan-rekan kita mulai lagi ya. putar-putar lagi yuk. Putar. Prabu. Selamat Selamat kepada kepada Ama Ama Prabu. Ada nggak? hitung Kita ya, hitung 3 kali. 1, Hadir. 2. Hadir, Oh, Mbak Sil. hadir. Siapa nama? Ini atas nama Nama Deti Ibu Maila Deti Sari. bukan? Iya. Ibu Deti. Oh, Oh. istrinya Pak Maruf. Oh, istrinya Pak Maruf. Istrinya Pak Maruf bukan? Oh. Bukan. Iya betul, Mbak. Oh, Oh. iya. Kok tahu? Suka curhat ya? Selamat Ibu Deti. Selamat Bu Deti. Terima kasih, Mbak Silvi. Nanti saya titip ke Pak Ma'ruf kalau Pak Ma'ruf gak ngambil buat kita. Oke, kita yang ke berapa? Keempat ya? Keempat nih, keempat. Oh, gimana? Kemana? Kita putar-putar Kita lagi putar ya, rekan-rekan. Berdoa, sembari berdoa. Ini siapa? Kenapa? Karena ini di tengah-tengah ini. Oh, Enggak ada. Mas Fata, Mas- Pak Fata nih. Pak Fata, kita hitung ya. 3 kali. 1. 3 dulu Oh, dong. ya, 3, 2, 1. Gugur. gugur. Kita Ke putar-putar WC kayak lagi. Ya, namanya juga belum beruntung, Pak. Kan ini rada keberuntungan. Siapa ini? Mas Fatah lagi. Oh iya, Ini udah. Begitu. Bunda Pus. Soalnya belum aku lupa Bunda. Sebentar ya. Karena beliaunya tidak hadir, jadi kurang beruntung. Nah, sekarang kita putar-putar lagi ya rekan-rekan. Selamat nih Ahmad, Pak Pak Basit. Basit. Pak Basit. Selamat Halo, Pak Basit. Ada Pak gak Pak Basit. Basit? Kita hitung 3 kali ya Pak Basit. Kalau enggak, kita Yuk. putar-putar lagi nih Pak. 3, 2, 2, 1. 1. Ya. Hadir. Wah, Eh, telat Pak. Pak. Patri sana Mas Pak. Basit langganan door prize nih. Iya nih. Iya. Nggak bosen Pak Basit. Doanya apa Pak Basit? Bisa sharing-sharing di sini. Jadi ini gimana Pak Ini. Basit? Pak Basit. Halo.
Halo. Selamat ya. Oh, ada. Ada. Baik. Makasih. Terakhir. Terima Padahal kasih. tiap hari makan batagor di rumahnya tuh ya. Nah, iya Bu, Itu, Bu. bener. Ya, Bu. Betul sekali. Berarti kocok lagi ya, Bu? Kocok. Iya, gimana dong? Kocok lagi apa gimana, Bu? Oke. Baik, selamat ya Pak Basit. Semoga nggak bosen makan batagor selimut. Kalau bosan ya kasih ke kita. Iya, lemparin ke kantor resapan. Iya. Pasti habis. Gojekin aja. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita putar-putar lagi untuk pemenang terakhir kali ini. Selamat kepada Mas Adam Nur. Ya, kita mendapatkan Gugur. sepeda. Panitia nggak dihitung. Panitia Tunggu, nggak tunggu, lagi. tunggu, tunggu. Panitia. Oke, terima Iya, kasih Boleh Nggak tidak buat boleh. para manajer yang sudah mensponsori. Hangus Pak Tri, nggak boleh Pak Tri. Ini sepeda kayak ya, Pak. Boleh, ada Nggak pernah dapat boleh. sepeda soalnya, Pak. Enggak buat pesta di sini lah. Apa? Bos, Mana? Oh, Reno mau. Hadiahnya Ya kan? yang di sebelah aja, Mas Berbagi. Adam. Mas Adam. Hadiahnya teka-teki pasang otak. Hadiahnya yang di sebelah aja. Oh, Reno, Oh. Reno. Nih, Reno. Yang sebelah Mas Adam atuh. Iya, insya Allah. Kok jadi go public ya? Nggak lah. Udah. Bu Oke. Cinta. Oke, terima kasih. Selamat kepada Pak Adam Nur ya. Ini juga kita juga ikutan senang nih sekantor, yang sekantor Sapan ikutan makan bareng. Makanya dikit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita tutup ya. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya closing statement dari Dr. Hanin Mardatila untuk webinar hari ini. Mangga Ibu Dr. Hanin. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih rekan-rekan sekalian sudah mau berpartisipasi, sudah menyempatkan waktunya, sudah sangat aktif. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya dan masukannya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi perihal topik tertentu, monggo silahkan untuk disampaikan lewat Mbak Silvi, lewat Pak Tri. Nanti saya akan siapkan, kita akan diskusi lagi bersama. Tetap jaga kesehatan mentalnya ya, terutama. Kemudian disayangi otaknya, dimaksimalkan potensinya. Banyak sekali tadi sudah saya sampaikan beberapa cara-cara untuk melatih otak agar kerjanya maksimal. Mumpung masih muda, kita masih bisa berkarya lebih banyak lagi ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Hanina. Terima kasih kepada jajaran tim jajaran manajemen. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang ikut berpartisipasi pada webinar hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya Rarayu Sylvia selaku perwakilan dari Departemen HSE ingin mengucapkan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune ya, mengikuti webinar dari Departemen HSE atau nanti dari departemen-departemen lainnya. Selamat kepada pemenang hadiah webinar hari ini ya. Assalamualaikum. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sore Mbak Silvi. Amin. Sore Ibu. Sore Ibu Uli.